Selamat datang di channel Mojopahit Lelono. Pak Agub ya. Salam sejarah, salam budaya. Kali ini kita berada di Desa Kutorjo. Kita mau melihat penemuan struktur bata kuno atau pondasi bata kuno yang di sebelahnya Punden Santren. Informasi ini kami dapat dari warga sekitar. Kita lihat lebih dekat seperti apa bentuk dari pondasi bata kuno. Ini struktur bata kunonya. Iya, kena dikeduk wah, Kira-kira panjangnya berapa ini? Coba diukur Pak Agub. Ini ada meteran Pak Agub. Ya kayak sing duk meter ning dikeduk sebelah ya api. 3 meter Pak ya? 29. 3 meteran. Tambah lagi. Sempat lagi. Nah. Jadi yang terlihat itu sekitar berapa meter Pak? Ini 24 dengan 29 berarti sekitar 53. Sekitar 5 meter 30 cm. Mungkin bisa diukur untuk panjangnya Pak Agub. Panjang bata. Panjang Panjang bata yang batanya, terlihat. Ini Pak, yang sebelah sini Pak, yang terlihat Pak. Sini Pak. Ini ya yang Nah, terlihat ini. Berapa ya? Lunasnya 28 cm. 28 cm. 28 cm. Tebalnya Pak? Tebalnya ya. Ini Pak, tebalnya ini berapa Pak? tebalnya Sekitar 5 atau berapa Pak? 6 cm Pak ya? cm. Ini batu bata kuno seperti ditemukan di Trowulan Pak ya? Kayaknya iya ini. Iya. Cuma ini yang agak kecilan. agak kecil Pak ya? Ini jenisnya. Oh iya, ini ada motifnya, goresan melengkung nih. Ciri-ciri bata kuno era Majapahit. Kira-kira menggok ta terus iki menggok paling. Memang kayak nek dikeduk karo. Kan bawa alat Mas Keno. Gak boleh. Kita hanya cukup mendokumentasi saja. Mungkin ada pesan-pesan Pak Agub untuk BPCB Pak Agub supaya penemuan struktur bata kuno ini ditindaklanjuti Pak Agub. Batu bata ini masih ukuran kecil kalau kita lihat contoh-contoh yang sering ditemukan di Trowulan. Nah, temuan struktur bata semacam ini kan informasinya pertama dari warga Ya. Masyarakat langsung atau dari teman-teman komunitas. Itu seyogjanya BPCB ini langsung ngambil langkah untuk melakukan tindakan untuk penelitian. Ini hasilnya bagaimana, ini struktur apa, ini termasuk cagar budaya atau bukan, nanti kan setelah dilakukan penelitian itu. Oh iya. Ya, kira-kira itu sementara yang saya sampaikan, dan BPCB harus cepat mengambil langkah Supaya tidak rusak Pak ya, karena Iya. ini juga ya ini kan masih ditanami ditanami apa ini? ketela pohon singkong Pak ya. singkong, karena ini masih milik pribadi Pribadi. warga. Nanti biar warga tidak mengalami kesulitan, artinya
nanti kalau dia waktu panen terus ini belum dilakukan untuk tindakannya kan juga merepotkan warga yang punya tanah ini. Gitu Pak ya. Ya. Ini kalau ada lagi di sekitaran ini ya yang kalau motifnya sama atau beda bisa nanti ditunjukkan lagi. Iya Pak, iya Pak. Coba kita telusuri. Iya. Sebelah sisi barat nih. Ini ditemukan pecahan artefak ya. Gerabah yang terbuat dari terakota atau tanah liat yang dibakar. Kemungkinan di sebelah sini atau di sebelah sana itu mungkin masih ada terakota dari warga sekitar. Kalau tidak ada penggalian atau apa namanya sebuah persawahan seperti ini, itu kemungkinan besar tidak akan menemukan seperti ini. Ya. Dikarenakan ada penggalian itu, maka situs-situs akan bermunculan Kang ya. Iya. Ya, ini banyak sekali artefak yang berserakan. Sambil jalan dijelaskan enggak apa-apa. Iki anak kowe pendasi ngulon lho. Sebelah mana, Bu? Iki anak ngene berarti iki gedung. Oh iya, ini ada terusannya ini. Terusannya Mungkin. ono, Ro. Oh iya, ini Pak Gub. Sebelah sini Pak Gub. Yang membujur ke arah barat ini Pak Gub. Oh iya. Oh iya ini. Iya, ini kelihatan. Ya, kelihatan ini Pak Gub ya. Kelihatan muncul. Kita nggak berani gali, nggak nggak berani orang arek ini. Biar kelihatan originalnya dulu sebelum ditangani BPCB yang lebih paham tentang penggalian atau ekskavasi. Ya, nah nanti perlu kita lihat yang lain, barangkali ada, nanti kita komunikasikan, kita informasikan ke BPCB. Ya, ini menemukan ini artefak terakota dari tanah liat. Di utaranya terdapat sebuah punden. Coba kita dekati. Mungkin ada beberapa batu kuno yang tersimpan di dalam punden nih. Mari Kang Sarul, coba kita masuk ke dalam punden Kang Sarul. Ini bangunan baru ya Kang, ini Kang? Iya, bangunan baru. Dulu kita tahun 2017 ke sini belum ada bangunan Kang ya? Masih belum ada. Pas dulu kita ke sini awal-awal ke sini itu masih rata, belum ada pagarnya. Pagar ya, Bang? Masih belum. Mungkin ini bentuk kesadaran dari warga itu dibentuk, dibersihkan seperti ini itu mungkin dari segi perawatan sudah bermunculan dari warga. Itu bentuk solidaritas yang baik. Iya Kang. Mungkin di sebelah sana Kang ya. Ya. Kang Amir ini. Oh iya ini Kang. Oh iya ini. Ada lumpang batu. Umpak ya Kang gitu Kang. Oh iya ini umpak Kang. Yang ini umpak. Umpak dulu difungsikan sebagai penyangga tiang kayu Kang ya. Iya. Itu fragmen pipisan itu Kang. Fragmen pipisan yang sudah patah. Iya. Dakon. Ini Pak, dakon. Kalau yang ini Dakon. Itu pipisan Kang, Kang. Besar itu. Iya itu Kang. Yang ini Pipisan itu. Di sini ada kowaan-kowaan yang dalam. Ini keramik ini. Ini bentuk. Mungkin Pak aku bisa menjelaskan nih, sedikit menjelaskan nih. Mengenai temuan keramik ini Pak. Ini Pak. Kalau ada temuan keramik di sini Pak. Keramik Cina Pak ini Pak.
Oh iya, ini seperti yang ditemukan di Trowulan, Pak ya? Iya, ini ada keramik ini, kalau istilahnya masyarakat awam ini menamakan piring batu ini. Ini kelasnya kelas masyarakat biasa. Biasa, Pak ya? Ya. Ini ada beberapa ini, Pak ya? Iya, ada beberapa ini. Ini kayaknya beda ini. Beda gitu. Beda. Ini kayaknya seladon ini. Kalau tipe ini kayaknya seladon. Nah, ini piring batu. Nah, ini macam-macam, berarti yang ada di sini ini ada kepemilikan ini dari masyarakat biasa, rakyat jelata, dan ini kalau tingkat strata sosialnya ini udah ada seladon, berarti ada juga kepemilikannya ini di atas masyarakat biasa atau awam. Jadi ini begitu, punyanya petinggi, entah kalau dulu itu petinggi itu bisa disebut berbekel, kalau sekarang itu kepala desa atau kepala dusun. Nah, itu kepemilikan ini juga sebagai simbol status sosial, strata sosial, tingkat sosial, ekonomi, baik kepemilikannya itu bisa dibaca dari sini. Begitu, Pak ya? Ini ada gerabah-gerabah. Ini juga dari terakota. Ya, ini udah tampak, tuanya udah tampak. Tinggal nanti dari pihak yang berkaitan langsung, terutama dari teman-teman cagar budaya, supaya segera melakukan penelitian. Baik ini kategori barang atau lokasi biasa, atau menengah, atau penting, ya tetap harus dilakukan penindakan. Artinya harus dilakukan tindak lanjut. Ya, biar masyarakat ini tidak bertanya-tanya, biar tidak canggung, barang ini mau dikemanakan, barang ini apa, dan keterangan lain-lain. Nanti biar yang berkepentingan, terutama dari cagar budaya, yang menjelaskan. Tuh. Nah, kalau saya melihat tempat ini dikumpulkan, dijadikan diletakkan satu tempat ini, berarti tandanya masyarakat sekitar sini ini peduli, masih Pak ya? Ada kepedulian. Oh iya, Pak, ini. Makanya ini harus diimbangi ya. oleh pelestarian budaya, terutama ini instansi pemerintahan yang dalam hal ini BPJB Trowulan, ini harus mau tidak mau harus turun untuk melihat. Ya, tidak hanya melihat, kalau hanya melihat terus nanti pergi lagi, nah, nanti terabaikan lagi. Nah, ini harus masyarakat Amin dikasih arahan, dikasih petunjuk. Ini barang ini diapakan, barang apa, diletakkan di mana, dan selanjutnya bagaimana, itu harus dilakukan pengarahan. Itu kira-kira seperti itu, Pak ya. Dari perawatan ya, Pak ya. Iya. Ya, ini untuk dari segi perawatan untuk warga, perlindungan batu-batu kuno yang ditaruh di dalam pundi. Ya, yang sebenarnya itu warga sekitar yang belum tahu, biar supaya tahu kegunaannya itu apa, ataupun dibuat apa. Baik, terima kasih atas informasinya Kang Sarul, Bapak Samsuli Akub. Ini dari Mandala Majapahit Trowulan nih, Bapak Akub nih. Di sebelah sini juga masih ada sejenis balok batu andesit ya. Iya, balok andesit. Itu masih ada di sana. Iya. Yang ini Di sana kayak doorbell, Kang. Dulu, Kang. Mungkin ini. Ah. Ini doorbell, ini ambang pintu ini. doorbell. Masih terlihat. Doorbell. Oh iya, masih terlihat ya. Dua lubang ini.
Ini dari bentuk penyelamatan warga ini sebenarnya sudah bagus. Dulu memang tidak ada. Berserakan mungkin ya, dulunya. Kemudian dialihfungsikan sebagai batu nisan nih. Batu nisan itu sudah menjadi yang tidak wajar lagi karena warga sekitar itu semuanya dari bentuk penyelamatan di punden-punden itu seperti ini itu sudah bagus. Sudah bagus kan? Iya. Daripada terbengkalai tidak terawat, mending ya dialihfungsikan seperti ini nggak apa-apa, asalkan bentuk penyelamatannya benar. Ya benar. Daripada hilang nantinya. Daripada hilang tidak terawat. Iya. Coba dibuka. Oh iya. Batu biasa. Batu biasa ini. Balok. Bukan batu biasa. Batu biasa. Batu biasa. Batu biasa. Batu biasa. Batu biasa. Loh, itu yang di utara semacam dolmen ini. Iya, dolmen ya. Meja batu. Oh iya ini Pak Gub. Semacam dolmen nih Pak Gub. Meja batu zaman megalitikum Pak Gub. Yang dulu diperkirakan digunakan untuk menaruh sesaji Pak Gub. Persembahan kepada arwah leluhur. Kayak altar. Altar. Kecil-kecilan. Altar, nggih. Mungkin ini difungsikan sampai sekarang juga bisa oleh masyarakat. Bisa, Pak. Umum. Karena ini sekarang dijadikan sebagai punden desa ya. Punden desa. Warga sekitar menamainya punden santren nih Pak. Punden santren. Ya. Saya sendiri juga belum tahu Kak, kenapa ini dinamakan punden santren juga belum tahu. Coba nanti digali informasinya lebih lanjut. Kenapa kok dinamakan punden santren? Nanti data-datanya digali lagi oleh teman-teman komunitas. Mungkin dari segi warga itu dinamakan punden santren itu mungkin pemukiman warganya itu ada banyak warga yang ya basicnya kalau dinamakan santri, santri Pak. Santri. Santri itu pasti arahnya ke agamis, ke Islamnya agak kental. Oh begitu Pak ya. Itu biasanya dinamakan santren. Santren ya. Karena penamaan santren itu banyak sekali, tidak di tempat ini aja. Iya banyak sekali. Di Trowulan juga banyak, di tempat-tempat lain juga banyak. Ini sebagai tanda penghuni entah terakhir entah sampai sekarang dan sebelumnya ini masuk warga dari kalangan santri. Baik, mungkin cukup sekian dulu Pak ya untuk belusukan di Punden Santren Kutorjo ini. Mungkin ada pesan-pesan Pak Gub? Ya, saya pesan kepada teman-teman komunitas, jangan bosan-bosan, jangan jenuh-jenuh untuk merawat tinggalan leluhur kita, untuk pelestarian tinggalan leluhur kita, karena dengan bukti-bukti yang kita temukan contoh semacam ini menandakan, menunjukkan bahwa leluhur kita ini orang hebat ya. Jadi dari segi tekniknya, dari segi pengetahuannya udah mumpuni dulu itu. Nah ini yang perlu dicontoh oleh teman-teman komunitas, terutama dari rekan-rekan mode ini kan generasi muda, supaya mengambil pelajarannya dari situ. Ya otomatis untuk dilakukan pengembangan ya. Itu kira-kira yang untuk teman-teman komunitas, tidak hanya mulai saja nih, seluruh teman komunitas seharusnya aktivitasnya semacam ini. Apalagi ke warga ini kan awam, sama sekali tidak tahu ini benda apa, caranya merawat bagaimana, ini tidak tahu sama sekali.
ini teman-teman komunitas yang ada sedikit bekal ini supaya mau memberi pencerahan, mau memberi arahan biar mereka dalam memberlakukan peninggalan leluhur kita ini tidak salah sampai dilakukan pengerusakan yang pada akhirnya kasihan nanti kalau terkena undang-undang cagar budaya. Ya. Ya. Baik, terima kasih atas informasi yang diberikan Pak. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu.